Selamat pagi, Ibu Bella dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen stres. Pengertian manajemen stres. Stres merupakan suatu rangsangan yang dapat menegangkan psikologis kita sehingga mampu mempengaruhi emosi kita, proses berpikir, dan juga kondisi kita, yang dimana hal ini dapat menghambat kita dalam melakukan tugas dan kewajiban kita. Dr. Sally mencatat terdapat 3 bentuk stres. Yang pertama yaitu eustress. Eustress sendiri merupakan salah satu stres yang bersifat positif, di mana stres ini dapat memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan yang istimewa, sehingga memberi energi kepada kita dan mampu meningkatkan fokus kita. Kemudian stres yang kedua yaitu distress. Distress merupakan suatu respon stres yang destruktif dan bersifat negatif, di mana distress ditimbulkan oleh respon kita terhadap situasi di luar kendali kita dan di luar pengaruh kita. Kemudian stres yang ketiga yaitu hyperstress. Hyperstress merupakan suatu keadaan distress yang terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan dampak negatif terhadap hubungan, kesehatan, dan bahkan terhadap kinerja kita. Oleh karena itu, perlu untuk kita melakukan manajemen stres guna meminimalisir kemungkinan tingkat stres yang semakin membesar. Jadi dari pemaparan mengenai stres di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen stres adalah suatu keterampilan atau kemampuan dalam penggunaan sumber daya manusia, baik secara efektif untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, mengidentifikasi, dan bahkan menganalisis permasalahan terkait stres guna untuk memulihkan keadaan psikis kita. Kemudian, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kita stres? Jadi ini menurut Robbins itu terdapat 3 faktor, yaitu pertama itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dipengaruhi karena ketidakpastian ekonomi terjadinya, kemudian ketidakpastian politik dan juga perubahan teknologi. Yang kedua yaitu faktor organisasional. Faktor organisasional ini dipengaruhi oleh pertama itu tuntutan tugas kita itu yang lebih besar dan lebih berat lagi. Kemudian tuntutan peran, dan terakhir itu tuntutan antar personal. Kemudian faktor yang ketiga itu faktor personal. Faktor personal ini dipengaruhi oleh pertama itu persoalan keluarga, yang kedua itu persoalan ekonomi, dan yang terakhir itu berasal dari kepribadian diri kita sendiri. Selain faktor-faktor penyebab stres di atas, terdapat juga beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kita mengalami stres. Yang pertama itu stresor fisik biologis. Nah, stresor fisik biologis ini disebabkan karena stres dari fisik dalam diri kita sendiri, yaitu yang sulit untuk disembuhkan, seperti halnya cacat fisik atau salah satu anggota tubuh kita kurang berfungsi, di mana hal ini dapat menimbulkan stres. Selain itu, stresor yang selanjutnya itu stresor psikologis. Nah, stresor psikologis ditandai dengan hal-hal yang bersifat negatif, yaitu seperti negative thinking atau kita lebih berburuk sangka, sehingga menyebabkan kita frustasi, iri hati atau dendam, sehingga menimbulkan permusuhan dan juga perasaan cemburu, sehingga terjadi konflik pribadi dan keinginan di luar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian faktor lain penyebab stres yang selanjutnya itu
atau yang terakhir itu stresor sosial. Nah, stresor sosial ini disebabkan oleh pertama itu iklim kehidupan keluarga. Jadi iklim kehidupan keluarga ini seperti hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis atau bisa dikatakan broken home, kemudian terjadinya perceraian dan tingkat ekonomi keluarga yang sangat rendah. Jadi hal ini dapat menyebabkan tingkat stres. Kemudian faktor selanjutnya itu faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaan ini terjadi seperti kesulitan dalam kita mencari pekerjaan, sehingga menyebabkan kita pengangguran, atau bahkan ketika kita terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, sehingga hal ini dapat menimbulkan stres. Kemudian faktor yang lain itu faktor iklim lingkungan. Jadi seperti maraknya kriminalitas, tawuran antar kelompok, harga kebutuhan pokok yang mahal, serta bisa jadi kehidupan politik dan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat stres kita meskipun bisa dibilang cukup kecil pengaruhnya. Kemudian untuk meminimalisir tingkat stres, maka perlu kita melakukan pengelolaan atau manajemen stres. Nah, jadi pengelolaan stres atau manajemen stres bisa disebut juga sebagai istilah coping, di mana coping adalah proses mengelola tuntutan, baik itu yang bersifat internal atau eksternal, yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan kita. Nah, jadi coping ini merupakan suatu upaya yang berorientasi pada kegiatan dan intrasikis untuk mengelola tuntutan internal itu tadi dan tuntutan eksternal serta konflik yang terjadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi coping sebagai upaya mereduksi atau mengatasi stres adalah yang pertama karena dukungan sosial. Nah, dukungan sosial merupakan pemberian bantuan atau pertolongan terhadap seseorang yang mengalami stres dari orang lain yang memiliki hubungan dekat, mungkin saudara atau teman kita, di mana dukungan sosial ini bisa seperti pemberian informasi dari orang lain yang kita cintai atau mempunyai kepedulian, serta memiliki jaringan komunikasi atau kedekatan hubungan seperti orang tua, suami istri, teman, dan orang-orang yang aktif dalam lembaga keagamaan. Dimana dalam hal ini dukungan sosial memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu emotional support, yang meliputi berarti pemberian curahan kasih sayang, seperti perhatian dan kepedulian kita. Kemudian yang kedua itu appraisal support, yaitu yang meliputi bantuan orang lain untuk menilai dan mengembangkan kesadaran akan masalah yang dihadapi. Hal ini juga termasuk usaha-usaha untuk mengklarifikasi hakikat masalah tersebut dan memberikan umpan balik tentang hikmah atau makna di balik masalah tersebut. Yang selanjutnya itu informational support, yang meliputi nasihat dan diskusi bagaimana kita mengatasi atau memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir yaitu instrumental support. Nah, instrumental support ini meliputi seperti bantuan material, seperti memberikan tempat tinggal, meminjamkan uang, dan menyertai berkunjung ke biro layanan sosial bagi mereka yang membutuhkan karena tingkat stres itu sendiri. Kemudian yang kedua itu kepribadian. Nah, jadi tipe atau karakteristik kepribadian seseorang itu mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap coping.
atau usaha mengatasi stres yang dihadapi. Di antara tipe atau karakteristik kepribadian tersebut, yang pertama itu hardiness atau ketabahan atau daya tahan, di mana hardiness ini merupakan sebagai tipe kepribadian yang ditandai dengan sikap komitmen, internal locus control, dan kesadaran terhadap tantangan atau challenge. Nah, ketika kita memiliki ketabahan atau daya tahan, maka kita mampu untuk mengelola, mampu untuk mengontrol tingkat stres kita. Kemudian yang kedua itu optimisme. Nah, merupakan kecenderungan umum seseorang untuk mengharapkan hasil yang baik, di mana sikap optimis memungkinkan seseorang dapat mengkopi secara lebih efektif dan dapat mereduksi dampaknya, yaitu jatuh sakit. Nah, jadi ketika kita memiliki sikap yang optimis, maka kita mampu untuk mereduksi tingkat stres, sehingga tingkat stres itu dapat kita minimalisir. Kemudian yang terakhir yaitu humoris. Nah, orang yang humoris tentunya cenderung lebih toleran dalam menghadapi situasi stres daripada orang yang tidak senang. Jadi perlu kita miliki sikap humoris agar kita mampu untuk mereduksi atau mampu mengatasi atau mampu meminimalisir tingkat stres. Di mana humoris berarti kita upaya untuk menilai kembali situasi stres dengan cara yang kurang mengancam dan dapat melepaskan emosi-emosi negatif yang terpendam. Kemudian pendekatan pengelolaan stres, adapun pendekatan yang digunakan yaitu pertama itu pendekatan individual, di mana strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu seperti halnya untuk kita untuk mengelola manajemen stres itu sendiri, yaitu pertama itu pengelolaan waktu. Di mana ketika kita mampu mengelola waktu, maka kita juga mampu untuk meminimalisir tingkat stres. Kemudian latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan atau kita dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan pekerja yang tergesa-gesa. Kemudian dengan latihan fisik dapat meningkatkan kondisi tubuh kita agar lebih prima sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Dan sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi diri kita. Kemudian pendekatan yang kedua itu pendekatan organisasional. Nah, karena kita tahu bahwa beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya atau stres kita adalah dengan melalui seleksi dan penempatan, kemudian penetapan tujuan, redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan, di mana melalui strategi tersebut mampu menempatkan karyawan sehingga mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka mampu bekerja dengan sesuai dengan visi dan misi kita, sehingga dengan demikian kita dapat meminimalisir tingkat stres. Nah, jadi kesimpulannya itu stres merupakan suatu gejala psikis yang dimiliki atau dialami oleh setiap orang, di mana hal tersebut dapat pengaruh dari dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar kita, yang dimana pada dasarnya stres terjadi karena beban pikiran kita yang terlalu berlebihan dan adanya tekanan yang membuat kita kurang untuk berkonsentrasi. Namun tentunya semua itu masih dapat kita cegah, bahkan mampu untuk kita manajemen untuk dapat mengurangi pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Oleh karena itu, manajemen stres itu sangat penting untuk dikelola dengan baik agar mampu menciptakan kualitas kerja dan mampu memberikan nilai positif bagi individu untuk melakukan pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana manajemen stres yang efektif akan menghasilkan suatu adaptasi dan kebiasaan yang baru untuk kita memperbaiki situasi kita yang lama. Sedangkan manajemen stres yang tidak efektif akan berakhir pada perilaku yang menyimpang dan merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Karena pada dasarnya tujuan dari manajemen stres ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang agar menjadi lebih baik lagi. Jadi sekian untuk presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.